Polisi menangkap pelaku yang diduga telah menghilangkan nyawa ZA, siswa kelas 7 SMPN 26 Bandung. Korban ditemukan tewas tergeletak di semak belukar di bekas objek wisata Kampung Gajah di Kabupaten Bandung Barat pada Jumat 13 Februari malam. Kedua pelaku sempat dilaporkan melarikan diri ke Tasikmalaya dan akhirnya kembali ke Garut sebelum akhirnya ditangkap pihak polisian. Saudara, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan. Rahmat, selamat siang. Selamat siang, Rima dan Tribuners. Baik, Rahmat, bisa Anda laporkan bagaimana proses penangkapan dua pelaku yang ada di Garut ini? Baik, Rima dan Tribuners, dapat saya laporkan sedikit terkait penemuan mayat di ex Kampung Gajah, ex wisata Kampung Gajah di Desa Cihideng, Kecamatan Panompong, Kabupaten Bandung Barat pada hari Jumat lalu, di mana saat itu ada sekelompok atau konten kreator begitu yang tengah melakukan membuat konten di malam itu, dan di dalam rangkaian membuat konten itu mereka menemukan sesosok mayat begitu, seorang laki-laki. Dan awalnya memang konten kreator ini mencium adanya bau tidak sedap seperti bau bangkai, dan di awalnya diduga sebagai bangkai kucing, namun setelah ditelusuri ke sumber bau, dan di situ terlihat ada seorang pria yang telah menjadi mayat. Memang tadi pagi Kapolres Cimahi mengatakan bahwa mayat yang ditemukan di ex wisata Kampung Gajah itu merupakan korban pembunuhan, dan tadi malam dini hari sekitar pukul 2 dini hari Polres Cimahi dan melalui Satreskrim dan unit Resmob Polres Cimahi telah melakukan penangkapan terhadap dua terduga pelaku inisial YA dan APM. Begitu, Rima. Baik, pelaku dilaporkan ditangkap di wilayah Garut. Terus kemudian siapa identitas para pelaku ini, Rahmat? Apakah memang para pelaku mengenal korban sebelumnya? Baik, Rima dan Tribuners, dapat saya laporkan juga bahwa dari keterangan pihak kepolisian dari pihak Polres Cimahi, ketika ada laporan penemuan mayat di ex wisata Kampung Gajah ini, polisi kemudian melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan. Dan memang di saat pemeriksaan inafis didapati bahwa ada luka di bagian kepala dan di bagian perut. Ada luka di bagian kepala dan perut korban, dan di situ polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya menyimpulkan bahwa korban ini merupakan seorang pelajar, identitasnya seorang pelajar dari SMP 26 Kota Bandung, dan di situ dilakukan penelusuran lebih lanjut bahwa disimpulkan bahwa si QAA ini merupakan ZA ini merupakan korban pembunuhan. Dan dari hasil pemeriksaan polisi kemudian mengarah kepada dua pelaku yaitu YA dan APM. Dan memang YA dan APN ini merupakan warga Garut ya, dan tadi malam polisi melakukan penangkapan di Garut ini terhadap keduanya. Dan dapat dilaporkan juga bahwa korban dan pelaku ini memang telah saling kenal sebelumnya, di mana korban ini memang berasal dari Garut, kemudian pindah sekolah di Kota Bandung, dan tadi disampaikan oleh pihak kepolisian terkait dengan motif mengapa korban tega dihabisi oleh pelaku. Dan tadi disampaikan bahwa secara tersirat pelaku dan korban ini telah mengenal sejak lama, dan pelaku ini disebut sakit hati karena korban mengambil sikap untuk menghentikan pertemanan. Begitu, Rima. Baik, Rahmat, saat ditemukan jasad korban dilaporkan mengalami sejumlah luka. Dari hasil otopsi sendiri ada berapa luka yang diderita oleh korban, Rahmat? Baik, Rima dan Tribuners, di saat dilakukan pemeriksaan di TKP bahwa polisi mendapatkan luka di bagian kepala dan di bagian perut. Tadi disampaikan bahwa di bagian kepala itu merupakan pukulan dari benda tajam, dan tadi di saat ditunjukkan ternyata benda yang dipukulkan di bagian kepala itu adalah sebuah botol yang dari pengakuan pelaku memang botol itu berada di
TKP kejadian. Dan selain itu ada juga luka tusukan di bagian perut dari sebilah pisau atau sangkur yang memang telah dibawa oleh salah satu pelaku ini, yaitu inisial YA, dan disebutkan tadi ada luka 8 luka tusukan di bagian perut. Dari pengakuan pelaku terhadap polisi memang ada adegan atau aksi penusukan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 8 tusukan. Begitu, Rima. Ya, kemudian bagaimana tindak lanjut dari pihak polisian mengingat pelaku ini masih di bawah umur? Baik, Rima dan Tribuners, memang dari pihak polisian menyampaikan bahwa kedua pelaku ini masih berada di bawah, merupakan anak di bawah umur, berumur 16 dan 17 tahun, di mana disebutkan bahwa salah satu pelaku ini masih duduk di bangku SMK di Garut, dan memang tadi polisi menyampaikan bahwa ada 2 pasal yang disangkakan atau dijerat terhadap 2 pelaku, di mana ada di pasal KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Terkait dengan KUHP sendiri, polisi menjerat dengan pasal pembunuhan berencana, di mana tersangka ini akan terjerat atau menghadapi ancaman paling lama pidana penjara 20 tahun hingga hukuman mati. Begitu, Mas. Baik, terima kasih Rahmat Kurniawan, jurnalis Tribun Jabar atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Alhamdulillah. Yang berawal dari penemuan jenazah oleh beberapa saksi, yaitu saksi GR dan saksi SA di saat sedang melaksanakan live TikTok yang ada di lokasi atau daerah X Kampung Gajah. Baik, pada hari ini atau pada malam tadi, alhamdulillah Satreskrim Polres Cimahi yang dipimpin oleh Bapak Kasatreskrim bersama dengan Kanit Resmob dan seluruh anggotanya berhasil mengamankan dua orang pelaku dengan inisial YA dan AP, yang mana kedua pelaku masih di bawah umur, kurang lebih 16 dan 17 tahun. Yang bersangkutan diamankan karena terkait dengan jenazah ataupun korban yang ditemukan di daerah X Kampung Gajah, yang mana pada saat awal ditemukan, yaitu hari Jumat tertanggal 13 Februari ditemukan oleh dua orang saksi yang sedang melaksanakan kegiatan konten atau live TikTok di lokasi tersebut. Kemudian pada saat awalnya yang menduga bahwa adanya bangkai kucing karena tercium bau yang kurang atau bau yang tidak bau membusuk gitu ya, sudah membusuk, itu ternyata setelah didatangi adalah jenazah laki-laki atau seorang pria. Kemudian dari laporan tersebut dilakukanlah olah TKP pada hari tersebut juga di malam hari, dan kemudian pada saat olah TKP ternyata ditemukan dari olah TKP awal dan juga dari melakukan visum awal, yang mana sekarang juga sudah dilakukan otopsi, di mana terhadap korban ternyata ada beberapa luka, yaitu yang pertama luka di bagian kepala
luka benda tumpul di bagian kepala sehingga mengakibatkan robek, dan kemudian juga ada luka tusukan kurang lebih 8 kali tusuk di bagian perut. Kemudian berdasarkan hasil keterangan dan hasil olah TKP, alhamdulillah dalam kurun waktu 1 kali 24 jam seperti yang kami sampaikan di awal, berhasil diamankan 2 pelaku, yaitu YA dan APM, di mana antara pelaku dan korban saling mengenal. Kemudian terhadap pelaku diamankan juga beberapa barang bukti yang mengarah milik daripada korban. Salah satunya adalah jaket. Jaket ini adalah jaket yang dikenakan oleh korban. Yang ini adalah pemberian dari pelaku YA kepada korban ZA. Diambil kembali. Kemudian juga ada barang milik korban yang berhasil diamankan dari tangan pelaku, yaitu HP milik korban. Kemudian barang bukti lain yang berhasil diamankan yaitu adalah 1 buah sangkur atau pisau yang digunakan sebagai alat penusuk kepada korban. Kemudian juga diamankan botol, di mana botol ini memang ada di lokasi yang digunakan untuk memukul awal. Jadi perkenaan kepada bagian kepala awal dengan menggunakan botol. Kemudian pada saat korban terjatuh, akhirnya dikeluarkanlah pisau atau sangkur yang sudah dipersiapkan di dalam jaket oleh pelaku sehingga langsung dilakukan penusukan. Kemudian berdasarkan hasil keterangan maupun saksi yang sudah diperiksa, kurang lebih ada 9 saksi, dan berdasarkan dari keterangan dari 2 tersangka maupun hasil full bucket yang di lapangan, tersangka diamankan di daerah Garut, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi. Kemudian perlu kami sampaikan terkait dengan masalah motif, bahwasanya motifnya secara garis besar yang perlu kami sampaikan adalah pelaku merasa sakit hati terhadap korban, di mana korban memberikan pernyataan sikap bahwa untuk menghentikan pertemanan dengan pelaku, sehingga itulah yang membuat akhirnya pelaku sakit hati dan akhirnya menyusul dari Garut menuju ke Kota Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi atau membunuh korban. Terungkap alibi pelaku pembunuhan siswa SMP di Bandung Barat yang ditemukan tewas di bekas objek wisata Kampung Gajah pada Jumat 13 Februari. Diketahui saat Reskrim Polres Cimahi berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial YA dan AP di Kabupaten Garut dalam kurun waktu 1 kali 24 jam setelah penemuan jasad. Kepada penyidik, pelaku mengaku sempat membuat narasi seolah korban masih hidup. Setelah menghabisi nyawa korban, pelaku mengambil dan menguasai handphone korban. Keesokan harinya, pelaku sempat dipanggil oleh ketua RT setempat untuk kemudian dimintai keterangan. Hingga pada malam harinya, HP korban digunakan oleh pelaku untuk membuat narasi seolah korban masih hidup. Pelaku mengirim pesan kepada sejumlah teman korban terkait penculikan. Dalam chat yang ditulis pelaku, korban dibuat seolah panik karena diculik orang tak dikenal menggunakan mobil. Pelaku sengaja menyebarkan informasi palsu tersebut untuk mengelabui petugas dan keluarga korban. Sementara itu, dari hasil otopsi jenazah, korban menderita luka tusuk sebanyak 8 dan luka benda tumpul di bagian kepala. Adapun motifnya, pelaku mengaku sakit hati setelah korban menyatakan sikap tidak lagi berteman. Korban tidak kembali, ternyata ada kecurigaan dari pihak keluarga, yang mana pihak keluarga awalnya sudah mengetahui bahwa antara korban dengan pelaku memang berteman, punya hubungan pertemanan. Kemudian didatangi dan sempat pelaku dengan pelaku YA, eksekutor, dengan pelaku AP yang membantu ini, sempat besoknya dikumpulkan oleh Pak RT. Dan ditanyakan di sana bahwa pernah nggak melihat dengan korban. Kemudian pelaku menyampaikan, saya tidak pernah melihat, dan di situ sudah muncul alibi-alibi berbohong, tidak ada. Malam harinya HP korban ini digunakan oleh pelaku
untuk memunculkan alibi seolah-olah korban itu masih hidup. Jangan dia mengechat ke beberapa rekannya bahwa saya disebutkan saya diculik. Itu yang menyampaikan adalah itu sudah dalam penguasaan pelaku. Jadi pelaku ingin memunculkan sosok korban yang seolah-olah masih hidup. Jadi dia yang menguasai semuanya. Dia menguasai semuanya, dia ngechat saya diculik, dia ngechat semuanya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan dari kejadian ini tentunya perkenaan pasal yang kami sangkakan terhadap dua pelaku ini adalah pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 459 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana, yang mana ancamannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.